ada beberapa brand dari berbagai pihak. Contohnya ada dari Google Partner Indonesia dan juga ada dari Asus. Nah, sebelumnya izinkan saya dulu untuk memperkenalkan beberapa panelis sebelum kita masuk ke sesi berikutnya ya. Oke, yang pertama saya ingin menyapa dulu ada Bapak Adrian, yaitu dari Google Partner Indonesia. Selamat siang Pak Adrian. Ya, halo. Selamat siang semuanya. Ya, halo Pak Adrian. Apa kabar Pak? Baik? Baik, alhamdulillah. Baik. Amin. Oke, siap. Oke, itu ada dari Pak Adrian dan juga ada juga dengan, saya juga memperkenalkan, ada narasumber dari Asus, yaitu beliau adalah Commercial Account Manager of Asus Indonesia. Selamat datang Ibu Yovina. Ya, salam kenal. Halo Bu Vera, Yovina. semuanya. Sehat Bu? Ya, puji Tuhan sehat. Oke, baik. Terima kasih banyak. Oke, selanjutnya juga saya ingin menyapa lagi ada Bapak Sutardi Huang selaku founder dari Wansia ID dan beberapa startup lainnya. Pak Sutardi. Halo, selamat siang, Fer. Sudah bergabung. Oke, siap Pak. Sehat ya Pak ya? Sehat. Sehat, amin. Oke, siap. Udah lengkap ini semuanya. Menurut Bapak atau Ibu, kenapa sih penting untuk perusahaan-perusahaan mulai menuju ke arah transformasi digital? Karena semua ini, apalagi masa sekarang ini, banyak sekali digempor-gemporkan tentang go digital. Sekarang waktu yang tepat gitu. Kenapa sih sebetulnya penting banget buat melakukan transformasi digital? Ada yang mau jawab dulu? Mungkin dari Pak Sutardi dulu. Dari saya dulu, oke. Kedengaran jelas ya, Fer? Jelas, Pak. Oke. Ya, saya pikir ya seperti yang tadi saya sampaikan di presentasi bahwa sebenarnya kalau ditanya kapan sih masa yang paling tepat untuk transformasi digital, kayak orang selalu ngomong bahwa kapan sih masa yang paling tepat untuk menanam pohon supaya rindang, yang paling tepat itu 10 tahun lalu. Tapi masa kedua paling tepat ya sekarang. Kalau mau nikmati rindangnya pohon itu 10 tahun lagi ya harus ditanam dari sekarang gitu. Ya sama halnya dengan transformasi digital, ya saat yang paling tepat itu sekarang, karena saat ini memang arahnya dunia dan arahnya industri itu sudah kayak tadi Vera bilang sudah go digital semua. Mungkin salah satu contoh tadi, salah satu produknya produk dari Asus itu yang bisa VR atau AR gitu ya, augmented reality. Nah, contoh paling gampangnya sih gini sih ya, kayak buku-buku yang beredar sekarang di market ya. Kalau kita ke toko buku ataupun ke pameran buku, banyak buku-buku anak-anak sekarang yang dikombinasi dengan AR-nya gitu. Jadi ada aplikasi di-download, habis itu mereka buka bukunya, baca bukunya sambil ngelihat augmented reality-nya. Waktu saya kecil sih nggak kebayang ya bahwa akan ada sebegitu cepat gitu teknologi itu berevolusi ya. Bukan berevolusi malah ya, berubah ya. Kalau evolusi itu panjang ya. Nah, tantangan ini juga ke industri, bukan hanya di industri kita aja, bahkan ke semua industri gitu. Bahkan buku aja harus berubah gitu, harus go digital kan, harus mengadop juga teknologi itu. Kalau enggak ya mereka akan ketinggal karena contoh gampangnya lah, kalau anak saya disuruh baca buku yang nggak ada gambar. Kalau dulu kita disuruh baca buku yang nggak ada gambarnya, kita malas gitu kan. Tapi kalau anak ke depan mungkin kalau disuruh baca buku yang nggak ada AR-nya, dia juga malas gitu. Dia mau baca buku yang dia bisa lihat interaktif gitu. Ya itu sih pandangan saya ya. Memang sangat kritikal sekali untuk digital ini. Oke, menarik. Selanjutnya mungkin dari Bu Yovina mau ngasih pendapat juga mungkin. Oke, terkait pandemi ya. Jadi kalau menurut saya di awal-awal pandemi ini menurut saya tuh banyak sih, mungkin beberapa penolakan. Kayak bilang, nggak apa-apa lah, ini cuma bentar, everything will be okay, will be come back to normal gitu. Nah, cuman kalau setelah itu saya semakin berpikir, pertama-tama mungkin yang harus kita hadapi itu kita harus menyadari apa yang kita hadapi. Yang kita hadapi ini kan virus gitu kan. Sebuah virus yang nggak kelihatan dan nggak tahu sampai kapan selesainya. Jadi setelah kita tahu apa yang kita hadapi, kita menerima kondisi yang ada gitu. Oke, ini virus yang kita hadapi, kita sudah menerima. Kita nggak mungkin bisa kembali lagi seperti sebelum virus, terutama untuk tahun ini ya.
ketika kita sudah menerima kalau kondisi yang terjadi itu adalah seperti ini, kita akan berpikir, karena kondisi udah kayak gini, kita harus apa gitu. Akhirnya kita berpikir untuk solusinya. Nah, selama beberapa bulan ini, itu terutama ya dari bulan Maret, April, kalau kita tahu yang mungkin beberapa ada yang ngikutin mungkin IHSG atau beberapa keuangan red dollar itu semuanya merah gitu warnanya. Tapi ada satu yang hijau gitu. Nah, ini masih relate dengan yang tadi Pak Sutati cerita juga. Lucunya yang hijau itu si Amazon gitu. Ketika yang lain susah, dia satu-satunya yang muncul gitu. Nah, kenapa sih bisa kayak gitu? Ya, itu dia. Dia sudah tanam ini sudah dari berapa puluh tahun yang lalu, dia menerapkan berbagai digitalisasi di dalam dia. Market online dia juga sudah terbentuk gitu. Nah, tapi nggak akan ada kata terlambat sih untuk itu, untuk berubah. Jadi, untuk berubah menjadi transformasi digital, ya sekarang ini penting gitu. Dan nggak perlu worry karena saat ini kita merasakan perubahan yang sama. Terutama karena kita di Indonesia, kita mengalami hal yang sama dan kita sama-sama beradaptasi dengan hal yang baru. Jadi kalau emang mau beradaptasi dengan hal yang baru, ya sekarang saatnya. Kita punya banyak teman-teman yang mengalami kesulitan yang sama, sehingga kita bisa beradaptasi bersama-sama juga mulainya. Gitu sih. Oke. Terima kasih Bu Yovina. Berarti untuk sekarang tadi kalau Bu Yovina bilang bahwa penting banget untuk bisa menerima dulu, habis itu kita baru bisa berpikir solusinya gitu, seperti apa gitu yang mau dijalankan. Oke, menarik. Kalau dari Pak Adrian mungkin ada tambahan lagi? Iya, memang di kondisi pandemik saat ini, ya benar seperti Pak Sutari bilang, memang sekaranglah saatnya disiapkan untuk semua serba digitalize. Ya, dalam artian di sini digitalize, oke, kita bicara mengenai corporate secara umum lah dari sisi IT-nya, di mana dari secara infrastruktur semuanya sudah bisa dijalankan kalau mau seandainya kondisi seperti ini harus WFH dan segala macam, udah nggak perlu kaget harus siap-siap lagi ubah settingan segala macam untuk bisa di remote dari rumah. Tapi kalau sudah dipersiapkan, karena digitalisasi itu memang harus dibangun misalnya dari akar-akarnya dulu, gitu, nggak serta-merta langsung go digital, tapi memang dari semuanya minimal sudah berjalan di cloud, data-data semua sudah tersimpan secara cloud yang memang sudah terpercaya dari sisi security-nya dan segala macam. Itu sudah harus mulai dari situ juga. Lalu kalau udah mulai dari seperti itu kan, untuk menghadapi seperti ini harus kerja dari rumah pun juga nggak terlalu istilahnya awal-awal mungkin ya, tapi itu harusnya sudah jadi terbiasa lah, karena kalau semuanya sudah data ada di cloud gitu ya, kita bisa akses mau dari rumah pun, atau mungkin lagi nggak ada pandemik, kita akses lagi di jalan, harus ada yang dibuka, harus ada yang dikerjakan, nggak harus lagi akses ke data server kantor, ataupun mungkin kita bicara storage perangkat kita itu masih terlimit lah, paling 1 tera atau 512 hard disk umumnya, atau kalau pakai SSD mungkin bisa lebih cepat, tapi kan ada limitasinya gitu kan. Cuma kalau menggunakan layanan cloud itu kan kita bisa tentukan sendiri gitu, dan cost-nya juga tidak sebesar harus upgrade lagi storage di perangkat pekerjaan, di perangkat laptopnya, upgrade ke 2 tera atau segala macam, kan cost-nya agak lebih banyak. Dan itu menurut saya setuju sekali, dari mulai sekarang ini memang harus dimulai mendigitalisasikan semuanya, mulai percaya bahwa cloud itu secure sebenarnya, di-encrypt juga data kita, mereka juga tidak bisa ngintip ke data yang kita punya, seperti itu gitu. Jadi setuju sih seperti itu. Oke, terima kasih Pak Adrian atas tanggapannya. Menarik ya, tadi kalau Pak Adrian bilang bahwa mulainya harus dari sekarang gitu. Kenapa? Karena sebetulnya penting banget itu. Ini sebetulnya membuat pekerjaan kita juga lebih efisiensi. Mau di luar, mau lagi nggak di kantor segala macam, kita tetap bisa buka data kita gitu secara aman juga, seperti itu ya. Oke. Oh ya, saya kelupaan. Tadi saya mau menanggapi jawaban Pak Ardi juga. Tadi kalau Pak Ardi sempat sebut bahwa
kalau misalnya kita nggak melakukan transformasi digital itu akan ketinggalan gitu. Nah, saya juga keinget tiba-tiba kemarin-kemarin saya sempat baca berita gitu ya. Jadi beritanya itu di New York Times, saya baca itu tuh sekarang karena lagi masa pandemi itu ada yang namanya virtual haircut. Bayangin Bapak Ibu, virtual haircut itu tuh kayak kebayang nggak sih, maksudnya kayak lagi masa pandemi gini, kalau misalnya ya let's say ini tukang salon lah ya, tukang salonnya dia nggak mikir gitu sampai ke sana gitu, ya pasti dia ya udah ketinggalan gitu ya. Tapi dengan apa ya, sebegitu kreatifnya ini tukang salon ini benar-benar bikin virtual haircut, jadi benar-benar secara video call orang itu dibimbing untuk oh ya potongnya sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, dan itu berbayar. Itulah maksud saya kenapa saya setuju banget gitu. Kalau misalnya kita diem aja, pasti kita akan ketinggalan. Seperti itu sih, kurang lebih. Dan oh ya, dan juga ya sampai waktu itu ada ceritanya tuh, jadinya ada satu orang yang mau ikut virtual haircut. Nah mereka itu harus sediain gunting sendiri kan biasanya ya. Nah guntingnya itu kan nggak bisa gunting sembarangan tuh. Nah orang itu beli gunting online buat gunting rambut suaminya ceritanya. Sampai dia cari di online, itu semua gunting potong rambut itu sold out semua di New York. Menandakan bahwa mungkin orang-orang mulai, oh iya, oke, ini bisa cara dipakai nih, gitu. Nggak bisa kesalahan, ya udah kita cari cara gimana. Itu dia maksud saya, tadi sedikit tambahan aja sih. Kurang seperti itu. Ya, boleh Pak Sutardi, silakan. Ya, jadi sebenarnya kalau menurut saya sih digital satu itu lebih ke mindset ya. Sebenarnya yang paling perlu kita rubah itu adalah mindsetnya kita. Jadi tadi saya bilang bahwa dulu itu orang bilang go paperless gitu. Jadi semuanya mau serba paperless. Yang dulunya biasa kita semua serba ngeprint, sekarang mau paperless. Nah, suatu kebiasaan sih yang harus dirubah dengan waktu gitu. Kalau dulu itu mungkin kalau nggak pegang kertasnya, nggak baca melalui kertas, kita merasa tuh nggak sah gitu ya. Nggak baca gitu. Tapi dengan beriring waktu itu orang mulai menerima bahwa ya udah, bahkan koran pun udah menjadi digital saat ini kan. Orang siapa sih yang masih baca koran secara offline gitu kan. Nah, tadi juga mengenai cloud juga halnya sama. Tadi sempat ada beberapa pertanyaan, kalau misalnya cloud itu nggak secure dong. Ya sebenarnya mindset sih. Apakah maksudnya pasti orang yang bikin cloud itu pasti memikirkan security-nya. Tapi saat ini memang secara awam, secara bangsa, secara market itu masih berpikiran bahwa cloud itu nggak safe karena nggak disimpan di tempatnya saya, nggak on premise, disimpan di tempatnya orang lain gitu kan. Terus kalau misalnya tiba-tiba saya nggak ada akses internet, bagaimana saya nggak bisa ngakses data saya dong? Pandangan ini yang mindset-nya yang saya pikir harus mulai di-educate ke market gitu, di-educate ke pengguna gitu. Sebenarnya seberapa secure sih cloud itu sebenarnya, dan mindset ini harus kita rubah gitu, bahwa cloud itu secure loh, dan jauh lebih gampang loh, dan yang paling penting kalau kita berpikirnya less carbon. Artinya pasti jejak emisi yang kita tinggalin di dunia itu lebih kecil dengan menggunakan cloud, karena kita sharing, bukan kita pakai sendiri resources-nya gitu. Itu yang mungkin bagi masyarakat kita belum perkiraan sampai ke sana gitu. Padahal itu sesuatu yang sangat penting sekali poin itu gitu. Nah, satu lagi mengenai digital, ya signature di saat pandemik ini, salah satu teman saya, salah satu startup juga, dia bikin digital signature satu-satunya yang sekarang diakui sama undang-undangnya Indonesia. Nah, sebelum pandemik saya sempat ngobrol sama dia, dia juga pengen masuk ke dalam government, sisinya pemerintah. Tapi waktu itu pemerintah kita nggak berpikir bahwa digital signature itu penting, karena bagi pemerintah mindsetnya sama, harus tanda tangan di atas materai baru sah. Padahal belum tentu itu lebih sah daripada ditandatangan dengan cara digital signature, karena digital signature itu IP-nya bisa dapat, screen banyak lah yang validity-nya itu yang bisa diambil gitu. Nah, menurut saya ya mindset-nya, ya balik lagi ke mindset sih, Fer, yang paling penting, bahwa mengubah mindset ini yang penting kalau kita mau transformasi digital ya. Itu kira-kira tambahan dari saya, Fer. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Ardi. Jadi tadi kalau misalnya Pak Ardi bilang itu awalnya itu dari mindset dulu, lalu dari mindset itu baru kita mulai dibiasakan gitu ya. Nah, biasanya Bapak Ibu lanjut lagi ke soal berikutnya nih, nyambung lagi.
Nah, jadi kalau misalnya tadi kita ngomongin mindset lalu diubah jadi ke sebuah kebiasaan. Nah, sebetulnya kalau misalnya kita mau berubah dari yang manual istilahnya ke transformasi digital, itu kan berarti biasanya ada tantangan-tantangannya tuh ya kan, kebiasaan-kebiasaan yang oh kita misalnya belum biasa nih kayak gini terus berubah jadi tiba-tiba digital gitu. Kira-kira tantangan-tantangannya apa sih yang biasa terjadi kalau misalnya kita mengubah dari yang istilahnya manual ke transformasi digital gitu. Bisa dibantu jawab mungkin dari Pak Adrian dulu mungkin. Silakan Pak. Ya, gimana Pak tadi Pak? Sekali lagi dikit. Jadi kayak kan biasanya kalau misalnya dari istilahnya manual ke transformasi digital itu kan biasanya ada tantangan-tantangannya nih Pak. Mungkin kalau salah satu contohnya tadi bisa dibilang apa ya kebiasaan belum terbiasa nih dengan adanya biasanya pakai kertas belajarnya, sekarang belajarnya pakai notebook misalnya kayak gitu segala macam. Nah itu biasanya tantangannya seperti apa ya Pak kalau misalnya mau merubah menjadi transformasi digital? Iya, memang tantangan paling utama adalah kebiasaan kita sehari-hari ya. Kebiasaan kita sehari-hari pastinya itu jadi challenge nomor satu karena oke, let's say gini, kita biasa sehari-hari ke kantor gitu, mas, semuanya dokumennya on paper dan segala macam. Saat tiba-tiba diubah semuanya serta-merta gitu kan juga ada sedikit apa ya kebiasaan yang aduh nggak nyaman pasti awalnya. Ya intinya kita harus mencoba sesuatu yang di luar comfort zone kita, yang dimana kalau memang itu hal bagus ya why not gitu. Jadi mungkin selama ini kita sudah nyaman dengan semuanya yang dengan paper seperti itu, semuanya masih on premise, ya habit lah, salah satunya habit itu harus diubah secara perlahan. Memang nggak bisa langsung seperti itu, tapi mulai dibiasakan habit dan mindsetnya untuk bisa beralih ke arah digitalize seperti itu. Contohnya dari mulai paling simpel lah, di kondisi pandemi gini, belanja semua mall tutup ya kan, dimana-mana kita biasanya let's say beli ke mall, ke supermarket dan segala macam, sekarang mau nggak mau semua platform menyediakan e-commerce-nya, bahkan supermarket pun sekarang sudah ada gitu ya, untuk bisa beli dari internet, beli dari aplikasi, jadi nggak harus ke supermarket segala macam seperti itu. Dan itulah habitnya, itu harus mulai. Awalnya kan kita pasti nggak percaya, dari aplikasi trust nggak ya, dikirim nggak ya barangnya gitu kan, pasti ada sisi insecure-nya. Cuman balik lagi, ya pola pikir kita yang harus diubah mengikuti dengan keadaan seperti itu sih. Oke, oke, menarik ya tadi katanya habit juga gitu ya, setuju. Oke, selanjutnya mungkin ada pendapat lagi mungkin dari Bu Yovina, mau berpendapat? Oke. Jadi kalau menurut saya gini sih, mungkin ini contoh yang saya sendiri ya. Sebelum WFH ini mulai, saya itu sering ya, dalam sehari-hari kan kerja pasti meeting keluar dalam satu hari itu bisa ke 3 tempat, bisa ke 5 tempat, itu sebuah keajaiban. Kalau di Jakarta, ya kan, saya sendiri tinggal di utara, biasa bangun pagi, meeting bisa sampai ke selatan. Perjalanannya sendiri 2 jam gitu. Nah, selama perjalanan itu saya juga kerja gitu. Di mobil saya biasa tetap buka laptop, kerja, balas-balas WA, biar saya ngerasa nggak ada waktu saya yang terbuang. Sampai tempat meeting, saya tetap meeting. Di waktu itu, saya merasa yang saya lakukan udah benar, udah efektif gitu. Karena saya kerja terus gitu, dimanapun. Kemudian, sampailah di bulan Maret, saya kena lockdown juga gitu kan. Di bulan Maret saya harus WFH. Ketika WFH, saya merasakan dalam satu hari, ternyata saya bisa membuat meeting itu bisa 5-6 meeting, dan selama meeting pun saya tetap masih bisa sambil ngerjain hal yang lain gitu. Dan pekerjaan saya tetap selesai gitu. Tanpa saya harus keluar bensin, keluar duit untuk keluar makan gitu ya. Itu sangat efektif, jauh lebih efektif. Jadi menurut saya salah satu proses untuk transformasi itu kan perubahan ya.
selama 3 bulan ini, sejauh 3 bulan ini, kalau kita lihat ke belakang, kita akan tahu kira-kira tuh proses apa sih yang udah kita cut selama 3 bulan ini. Kalau saya, proses yang udah saya cut itu berarti adalah meeting keluar. Jadi saya sudah meng-cut, itu anggapannya uang-uang bensin itu semuanya udah kesimpan nih sekarang. Jadi saya udah punya modal sebetulnya. Mungkin kalau untuk pengusaha-pengusaha atau investor yang mungkin saat ini punya bisnis, anggaplah ya, selama 3 bulan ini pasti dong ada yang berubah. Karena kita mau nggak mau dituntut untuk bekerja dengan cara yang baru. Nah, ketika berubah ini kita akan tahu tuh, sebetulnya ada sih proses yang bisa kita cut gitu. Nah, ketika kita udah tahu proses apa yang bisa kita cut, itu berarti adalah tambahan uang untuk kita. Nah, kalau kita nih jiwanya investor, jiwanya pengusaha gitu ya, kita tuh kayak nggak bisa lihat uang diem. Biasanya uang itu kita akan coba pikir kita harus investin ke sesuatu lagi supaya uang ini juga berguna gitu. Nah, kalau menurut saya uang itu kita harus investasikan dengan sesuatu ya mungkin untuk lebih mengefektifkan pekerjaan kita. Mungkin teknologi salah satunya. Nah, worry kan kita yang orang misalnya sama sekali nih selama ini saya belum pernah terima beradaptasi dengan teknologi apapun. Nah, jangan khawatir karena banyak sekali konsultan-konsultan IT. Salah satunya mungkin Onesia ya pastinya. Karena banyak sales-sales yang pasti membantu kita untuk memberikan teknologi yang kita butuhkan. Jadi saya punya teman, dia kerja di salah satu merek spray, Kintakun, kalau pernah dengar. Nah, jadi di Kintakun ini dia itu dulu bekerja, sebelum Kintakun itu punya sistem, dia itu adalah proses pemotongan spray itu sudah menggunakan mesin. Tapi dia tidak pakai sistem. Jadi kadang spray kain yang dipotong itu ada yang terbuang sebanyak mungkin 1 mili sampai 5 mili lah, gitu. Satu kain kepotong 1 mili, satu kain kepotong 1 mili sampai 1000 kain, kan dia kuantiti banyak ya. Ketika udah dipotong udah jadi 1000 kain tuh 1 mili udah jadi 1 spray kali ya. Nah, kemudian dia akhirnya menerapkan satu sistem baru gitu, yang dimana pada akhirnya mesin itu bisa berkolaborasi sama sistem sehingga yang terpotong itu presisi. Jadi akhirnya dengan dia investasi ke satu sistem, ternyata itu tuh tidak membuang uang, karena uang yang dia investasikan itu menghasilkan sebuah produk atau kenaikan produksi yang lebih tinggi. Jadi di situ sih, menurut saya, tadi untuk solusi sebagai transformasi digital, kita nggak perlu worry untuk tanya, karena pasti semua ada di Google juga, mau tanya kebutuhannya untuk apa, punya usahanya apa, bisnisnya apa, butuh teknologi apa yang membantu, itu semua bisa ditanyakan juga ke konsultan-konsultan IT. Gitu. Oke, siap. Termasuk ke Wansia juga bisa. Betul. Langsung sekalian promosi. Oke, sip. Makasih Bu Yovina tanggapannya. Pak Sutardi mungkin mau menambahkan lagi, Pak? Saya setuju sih sama Bu Yovina ya. Jadi sebenarnya selama masa WFH ini banyak sekali perubahan yang kita rasakan. Yang dulu kita merasa, oh nggak mungkin loh kita close deal itu melalui Vicon, pasti harus ketemu dulu sama customer-nya baru bisa close deal-nya gitu. Nah, cuman selama masa pandemi itu merubah banyak habit menurut saya yang dulunya, dan habit yang dulunya itu tidak bisa ditolerir, sekarang lebih bisa ditolerir karena masa pandemik. Dan habit ini menurut saya akan kebawa setelah pandemik. Walaupun mungkin masih banyak juga habit-habit lama yang akan kembali setelah pandemik ini berlalu ya. Kita harapin sih segera mungkin pandemik yang berlalu. Tapi saya yakin sih banyak juga habit-habit good habit yang kita create selama pandemik ini berlangsung yang akan kita bawa ke masa depan gitu. Nah, memang selama pandemik ini berlangsung secara cost perusahaan juga pasti akan turun secara langsung karena ya kantor kayak tadi kata Bu Yovina pada WFH semua, otomatis operasional kantor juga pasti akan turun. Yang dulunya harus running electricity yang tinggi, sekarang kan enggak. Nah, kita secara grup pun sedang mengkaji strategi kita ke depannya karena secara banyak resources yang menurut kita itu
resources itu nggak perlu masuk ke kantor sebenarnya, karena dengan resources itu masuk kantor, otomatis kita harus menyiapkan space untuk resources itu. Nah, contoh paling gampang misalnya sosial media. Dulu sosial media kita di manage secara in-house. Kita punya tim beberapa orang yang manage sosial media kita. Tapi setelah pandemi ini kita mulai berpikir bahwa mungkin sosial media kita tidak perlu di-manage sama tim yang harus stay terus di kantor. Mungkin lebih efektif mereka itu bekerja dari rumah. Toh mungkin mereka sekali seminggu harus meeting ke kantor gitu. Tapi menurut kita yang lebih efektif mereka bekerja dari rumah karena mungkin lebih nilai kreatif mereka akan lebih keluar ketika di environment yang mereka merasa nyaman gitu. Nah, ini yang beberapa hal yang menurut saya paling penting itu adalah kita berpikir sama masa pandemi ini habit-habit apa yang punya nilai positif yang mau kita bawa ke depannya sih, Fer. Itu sedikit tambahan dari saya nih. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Ardi. Berarti bisa kita renungkan kembali habit-habit apa yang positif yang bisa akan kita bawa ke depannya gitu untuk supaya transformasi digital ini di perusahaan kita, di bisnis kita bisa lebih berjalan lebih baik seperti itu ya. Oke, dan ada satu soal lagi yang mau saya tanyakan juga, kalau misalnya kita mau mengarah ke proses transformasi digital, biasanya kan pasti ada langkah-langkah atau enggak tips satu yang penting dan kayak nggak ada nih gitu. Gimana sih gitu. Nah, kira-kira ada nggak tips dari Bapak atau Ibu mengenai apa yang harus ada nih kalau misalnya transformasi digital gitu, mau mengubah ke transformasi digital? Silakan siapa duluan yang mau mulai? Bu Yovina? Mungkin? Silakan Bu. Oke. Ya, sebetulnya kalau langkah-langkahnya itu yang tadi saya sempat info ya, jadi kayak kita harus cut proses yang nggak penting, proses yang mungkin masih manual, itu kita harus bisa cut, dan kita harus berani untuk cut. Kemudian, resource yang kita dapat dari kita berhasil meng-cut salah satu proses yang itu, kita investasikan ke sebuah teknologi. Teknologi itu bermacam-macam ya. Dan menurut saya IT itu selalu punya solusi. Karena contoh nih kayak dokter. Zaman dulu kita ketemu dokter pasti harus ke tempat prakteknya ya. Antri, ambil nomor kayak gitu. Sekarang ada Halodoc gitu. Zaman dulu mau denger musik itu kita download pakai Bluetooth gitu. Kirim-kiriman musik. Itu kayak masih belum nyampe 10, maksudnya sampai Spotify ini muncul, mungkin kayak masih Spotify baru muncul berapa tahun sih gitu. Ketika sekarang kita bisa dengar musik, cuma tinggal subscribe, bayar dari tempat kita sendiri gitu. Nah, hal-hal itu sih, jadi kayak kita harus berani, dan kemudian kalau nggak tahu teknologi yang pasti yang mau kita pakai, tanya aja gitu. Ya, contoh kayak, mungkin kayak gini, pertanyaan yang simple kayak, saya pedagang makanan gitu. Saya punya bisnis makanan yang selama ini saya jual secara konvensional. Nah, dengan adanya pandemi, bisnis makanan saya turun. Terus kita datangnya kemana gitu? Kita mau tanya nasihat ke siapa? Ya udah, coba deh tanya ke konsultan IT misal. Nah, konsultan IT bisa aja kasih advice yang kayak gini. Oke Bu, kalau kayak gitu mungkin sekarang kita bikin makanannya mungkin jadi frozen food, kita olah jadi frozen food, kita jual dia pakai online. Nah, nanti kita bantu solusinya dari online ini. Entah pakai device apa, atau pakai sistem apa. Seperti itu sih. Jadi, mungkin ya itu sih, pepatah lama yang selalu kita bawa. Jangan malu bertanya, ntar sesat di jalan. Gitu. Menarik, Bu. Jadi, kayak kita harus berani ya untuk, misalnya, tadi kalau dibilang, cut yang sesuatu yang nggak penting, kita coba investasikan uangnya ke hal yang lebih penting gitu ya, misalnya untuk di bagian digitalnya seperti itu. Oke, menarik. Selanjutnya mungkin dari Pak Sutardi. Ya, yang tadi saya sampaikan ya di awal presentasi juga sebenarnya digital transformasi itu yang paling penting itu adalah customer oriented mind. Jadi mindset kita tuh customer oriented minded gitu. Jadi memang mindset kita itu harus latih ke end user-nya kita gitu, bukan yang biasa budaya itu kebanyakan berpikir bahwa lebih ke quality, kita harus tingkatin quality gitu. Itu sebenarnya pandangannya itu kebalik, yang benar tuh customer minded gitu, harus kita pikirin. Dan kedua, apa yang sudah dilakukan kompetitor kita yang nge-serve customer kita yang belum kita lakuin.
Contoh paling gampang tadi Bu Yovina ada sampaikan bahwa semasa pandemik ini frozen food misalnya untuk bisnis makanan F&B. Ini ada salah satu teman saya juga, saya lihat Pak Samuel Jovan juga di dalam juga di bisnis ini kita juga sempat ngobrol beberapa saat yang lalu sebenarnya mengenai frozen food. Nah, kenapa frozen food? Karena kita harus berpikir bahwa customer kan di sisi customer kita yang membutuhkan frozen food. Mereka di saat ini di saat pandemik begini nggak bisa keluar, serba di rumah, belum tentu jago masak gitu kan. Jadi kalau misalnya kita bisa siapin frozen food yang gampang, yang bagi mereka tinggal masukin ke microwave atau tinggal panasin, mereka bisa serve as a lunch or dinner, itu sesuatu solusi sebenarnya yang mungkin dunia F&B harus berpikir gitu. Nah, ini sih menurut saya yang paling penting itu ya ketika kita melakukan digital transformasi itu ya end of the mind itu adalah customer gitu. Apa yang dibutuhkan customer? Jangan berpikir ke arah di sisi kitanya, kualitasnya kita yang mau kita capai. Bukan berarti saya bilang kualitas nggak penting ya. Kualitas tak penting, tapi it's not the first top priority ketika kita melakukan digital transformasi gitu. Tetap yang kita pikirkan itu adalah siapa yang memakai jasanya kita, end user-nya itu yang paling penting. Itu sih pandangan saya. Setuju Pak. Jadi memang kita harus lihat dulu kebutuhan dari customer itu apa gitu ya. Apa yang dibutuhkan, baru kita bisa ini. Oke, dari Pak Adrian mungkin ada tambahan lagi Pak? Iya, yang diperlukan langkahnya ya pasti sih satu, kita semua udah punya ya. Satu pasti rata-rata sudah punya internet. Itu tahap satu banget untuk berubah ke digital transformasi. Itu yang pertama. Lalu berikutnya adalah kita harus bisa memaksimalkan tools yang ada dulu lah gitu. Kita bicara yang sudah kita miliki dulu lah, toolsnya kita maksimalkan untuk bisa beralih ke serba digital gitu. Kita punya handphone, kita punya notebook yang udah ada dan segala macam, itu kita harus bisa kita maksimalkan untuk bisa bertransform ke dunia digital. Kalau dari sisi corporate ya kita juga tetap tools yang ada untuk bisa memaksimalkan kondisi sekarang dengan menjadi sebuah serba digital, ya toolsnya juga tetap harus dimaksimalkan kembali. Kalau memang diperlukan harus diupdate segala macam, itu ya harus dilakukan mau nggak mau kalau untuk bisa kita tidak ketinggalan dengan yang lain, karena eranya seperti yang kalau saya lihat memang sudah mulai kejar-kejarnya sudah harus berubah ke era digital semua perlahan dengan situasi COVID ini seperti itu. Oke, siap. Terima kasih Pak Adrian atas tanggapannya. Menarik sekali. Hari ini kita panel discussion menarik, tapi sebelum kita selesai di panel discussion, saya mau ada sedikit ini juga nih, kita masih ada waktu kurang lebih 5 menit lah ya, 5 menit untuk menjawab pertanyaan dari peserta-peserta gitu yang ada di sini Bapak Ibu. Cuma mohon maaf sekali kalau misalnya emang nggak bisa kejawab semua, kalau misalnya emang nanti merasa oh jawaban saya belum dijawab nih, itu boleh nanti kita jawab by email aja gitu. Kita akan tetap jawab tapi by email. Tapi saya mau pilih beberapa pertanyaan yang cukup banyak tadi ditanyakan. Mungkin yang pertama itu tadi sebentar. Oke, tadi ada yang nanya apakah Chromebook sudah mulai dijual di pasar Indonesia dan biasanya ada berapa brand yang menggunakan Chrome OS? Dan juga tadi ada yang nanya juga kalau misalnya offline bisa atau enggak kira-kira digunakan? Oke. Chromebook sudah ada di pasar Indonesia dan kalau mau beli pun bisa gampang banget melalui Wansia juga menyediakan ya untuk Chromebook ini. Kemudian untuk offline seperti tadi Pak Adrian sempat jelasin juga ya, offline itu bisa digunakan. Nah, cuman untuk ke offline-nya saya serahkan ke Pak Adrian. Iya, untuk offline dia tetap bisa digunakan dalam artian aplikasi data-data yang originnya adalah Google Files. Contoh G-Docs, spreadsheet, atau kalau di Windows itu di Office itu namanya Excel. Kalau di Google ada spreadsheet namanya, kalau di Office ada PowerPoint, di Google ada namanya G-Slides. Itu file-file yang origin Google bisa dibuka secara offline. Namun nanti sync up update terakhir yang kita kerjakan memang tetap akan butuh koneksi internet seperti itu. Jadi dia tetap bisa bekerja offline, tapi memang terbatas untuk file-file yang originnya Google aja.
G-Docs, G-Spreadsheet, dan G-Slides. Lalu untuk sync up kembali data-datanya tersimpan di drive-nya memang membutuhkan koneksi internet. Seperti itu. Oke, terima kasih. Terus ada juga nih nanya Pak, keep up to date untuk Asus Chromebook, apakah ada batasnya? Keep up to date untuk OS-nya mungkin ya. Mungkin, ya. Iya. Ya, kalau mungkin Bu Yovina apa? Oke. Sebetulnya sih nggak ada batasnya sih, sama kayak handphone Android kita ya. OS-nya sekarang udah apa sih? KitKat atau apa ya, saya nggak tahu, sudah nggak hafal. Ya, jadi kayak udah nggak ada batasnya, tapi kan kembali lagi sih ke device-nya. Misal nih kayak kita zaman dulu sebetulnya handphone Android yang pertama kali kita pakai itu sebetulnya masih bisa aja diupdate, cuman masih kompatibel nggak, kan kadang ada yang dengan update jadi ada aplikasi-aplikasi yang lebih berat gitu. Atau mungkin ya kalau itu yang dari device-nya sih. Kalau dari Pak Adrian mungkin ada yang mau ditambahin Pak? Ya, secara device benar memang dia sampai kapanpun tetap bisa dipakai lah secara device. Namun operating system sama seperti Android memang dari Google pun untuk Chrome OS dia updated year-nya sampai dengan 3 tahun. Seperti itu. Sampai dengan 3 tahun update Chrome OS itu akan selalu diupdate terus oleh Google. Setelah masuk ke tahun keempat, memang akan dinotifikasi bahwa perangkatnya OS-nya sudah lebih dari sudah lebih dari 3 tahun tidak dapatkan update lagi, dan umumnya nggak ada masalah ya, karena hampir semua. Jadi kalaupun saya pernah pakai Chrome OS yang waktu itu tahun 2014 punya keluaran, itu pakai Google Pixel, itu saya pakai sampai dengan tahun lalu itu masih bisa berjalan, buka apapun, extension apapun itu semua bisa berjalan, cuman update-nya aja yang tidak ada update Chrome OS-nya. Seperti itu. Mungkin update-nya lebih ke fitur-fitur yang terbaru, tapi kalau penyesuaian apps umumnya masih bisa jalan semua. Jadi tidak ada kendala kalau seandainya setelah 3 tahun nggak ada upgrade-an OS lagi, nanti isunya apa nih? Tidak ada sebenarnya tetap bisa dipakai, tetap bisa digunakan. Mungkin fitur-fitur tambahannya seperti sekarang Chrome OS yang terbaru kan sudah bisa Linux beta gitu. Yang lama belum ada Linux betanya seperti itu. Atau Chrome OS yang lama yang saya pakai dari tahun 2014 itu belum ada Play Store-nya di dalam Chrome OS, tapi yang terbaru sekarang sudah disisipkan Play Store seperti itu. Tapi kalau fitur-fitur yang ada di Chrome Extension, kita bicara Chrome Extension ya, agak sedikit berbeda sama Play Store. Chrome Extension itu adalah extension yang ada di Chrome browser. Itu hampir semuanya bisa running. Tidak ada masalah dengan Chrome OS versi berapa, karena itu basisnya ada di Chrome browser seperti itu. Oke, melanjutkan lagi Pak, sorry. Kalau misalnya, ini ada yang nanya juga, aplikasi multimedia seperti Adobe dan lain-lain sudah bisa berjalan lancar atau belum nih Pak, kalau di Chrome OS? Oke, untuk multimedia, untuk Adobe dia sudah disediakan, cuman memang pastilah ada penyesuaian yang mungkin tidak semaksimal yang ada di Office ya. Biasanya akan ada penyesuaian seperti itu. Tapi memang sudah disiapkan oleh Google juga di Chrome Extension. Tapi kalau bisa boleh saya tunjukkan sedikit. Oke, di sini kalau kita lihat Adobe Acrobat-nya pun sudah ada offered by Adobe System, tapi masih hanya convert dari current web page ke Adobe PDF. Jadi seperti itu. Jadi hampir semuanya aplikasi sudah tersedia. Bahkan kalau kita bicara tools untuk sekarang lagi dibutuhin itu tools video conference sebenarnya ya. Perangkat video conference kayak Zoom pun dia sebenarnya sudah ada Zoom Scheduler masuk di Chrome Extension. Lalu kita bicara lagi mengenai kalau Webex dia ada integrasinya dengan G Suite gitu. Jadi dia kalau di Chrome Extension sudah dia ada, tapi umumnya udah langsung integrasi ke dalam G Suite-nya, ke dalam Google Calendar. Lalu kita bicara produk-produk lain yang untuk perangkat video conference semuanya sudah siap semua di sini. Seperti itu. Screen sharing. Jadi saya rasa nggak ada masalah untuk di Chrome browser semua itu sebenarnya bisa dipakai. Jadi
dan di Chrome browser kalian pun juga sebenarnya bisa digunakan gitu. Karena mayoritas apps-nya yang digunakan dari Chrome browser. Selebihnya apps yang diinstal itu dari Play Store. Gitu. Tadi juga ada pertanyaan mengenai Play Store-nya ya, apakah bisa diinstal exe atau enggak. Itu sedikit saya jawab. File exe tidak bisa di-execute di Chrome OS. Tapi Chrome OS ini bisa baca file zip atau RAR yang semuanya untuk compress file, itu bisa dibuka. Dan selebihnya apps-nya based on Chrome extension ataupun Google Play Store. Jadi tidak ada file exe yang bisa digunakan kecuali running di Linux. Gitu. Karena kan tadi saya bilang ada bisa dual booting sekarang, bisa Chrome OS, bisa running Linux juga. Di Linux-nya kita bisa install beberapa aplikasi untuk Linux-nya. Oke, siap. Terima kasih. Oke, karena waktu kayaknya sudah tidak memungkinkan lagi, cukup mepet, dan ini pertanyaannya sebetulnya masih cukup banyak. Mungkin kita akan bantu jawab by email kali ya, karena nanti kita bisa coba, Bapak atau Ibu yang masih mau bertanya mungkin bisa email ke kita, ataupun kita bisa bantu nanti cari dari registrasi, kan ada emailnya tuh, nah kita bisa email ke Bapak atau Ibu seperti itu. Tapi ada satu nih sedikit, ada dari Pak Dian Muhammad dan Pak Bugi Kabul menanyakan soal harganya, bisa langsung ke tim Wansia, di sini bisa chat langsung dicari, itu namanya Mbak Anissa Wansia. Kalau mau nanya-nanya tentang harganya bisa langsung ke Mbak Anissa, seperti itu. Oke, sip, itu aja mungkin kalau untuk kita tutup untuk sesi pertanyaannya.